Hujan turun pelan malam itu, menyapu genteng rumah tua yang baru saja ditempati oleh pasangan muda, Raffi dan Nadia. Rumah itu tampak sederhana, berdinding semen kusam dengan atap seng yang berderak setiap kali angin berhembus. Di halaman, daun-daun mangga yang rontok berserakan, dan dari kejauhan, samar terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Bagi Raffi, rumah itu adalah harapan baru. Setelah berbulan-bulan mencari kontrakan murah di pinggiran kota, akhirnya mereka menemukan tempat ini, agak tua, tapi cukup luas untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Nadia, yang tengah hamil tua, tersenyum lelah sambil mengelus perutnya. Akhirnya kita punya tempat sendiri juga ya, Vi, ucapnya pelan. Raffi mengangguk, menatap langit-langit yang sedikit berdebu. Iya, gak sempurna, tapi cukup buat mulai hidup baru. Malam itu mereka membereskan barang seadanya. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali, tapi mereka tak terlalu peduli. Listrik di daerah itu memang sering turun. Sekitar jam 11 malam, Nadia sudah terlelap. Tapi Raffi masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi dingin dan laptop terbuka. Ia sedang mengerjakan desain untuk klien. Hujan makin deras. Angin menggoyangkan pohon mangga di depan rumah, menimbulkan suara krek-krek, seolah ada sesuatu yang merayap di atasnya. Tepat ketika Raffi hendak menutup laptopnya, suara itu terdengar. Pelan, halus, tapi jelas. Wah, wah, wah. Raffi menatap sekeliling. Suara itu, seperti suara bayi menangis. Ia menegakkan tubuh, menahan napas, mencoba memastikan arah datangnya suara. Tidak dari kamar. Tidak dari luar rumah. Suara itu, dari atas. Dari atap rumah. Raffi berdiri perlahan, menatap langit-langit ruang tengah. Suara tangisan itu makin jelas, seperti bayi kecil yang menangis kesakitan. Tangisan itu berhenti sejenak, lalu terdengar suara, ketuk-ketuk, di plafon, seolah ada tangan mungil yang mengetuk dari balik atap. Nadia? Raffi memanggil istrinya pelan. Tapi Nadia sudah tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dapur, mengambil senter kecil, lalu memandang ke arah loteng yang memiliki pintu kayu kecil di atas lemari. Saat ia menyorotkan senter ke atas, pintu loteng itu sedikit terbuka. Cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Mungkin tikus, pikirnya. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi tikus mana yang bisa menangis seperti bayi? Ia berusaha memberanikan diri. Berdiri di atas kursi, memegang pintu loteng itu. Udara dingin menyambutnya dari celah sempit di atas. Bau apek. Bau seperti kain basah yang lama tidak dijemur. Ia mengintip ke dalam. Hanya kegelapan. Tak ada apa-apa. Namun tepat ketika ia hendak turun, suara bayi itu terdengar lagi, sangat dekat, seolah tepat di atas kepalanya. Wah, wah. Raffi mematikan senter. Mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Hanya suara hujan dan angin. Lalu gedebuk. Sesuatu seperti benda berat jatuh di atap seng. Raffi langsung meloncat turun, kursi terjatuh, dan cangkir kopinya pecah di lantai. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah atap, lalu keluar jendela, hanya kegelapan dan hujan deras. Astaga, bisiknya. Ia memutuskan untuk tidak memeriksanya malam itu. Raffi menutup pintu dapur, memastikan semua terkunci, lalu kembali ke kamar. Ia berbaring di sebelah Nadia yang masih tidur dengan tenang, wajahnya damai. Namun saat ia mencoba memejamkan mata, suara itu muncul lagi, kali ini lebih pelan, tepat di atas langit-langit kamar. Tangisan bayi, disusul dengan suara napas berat, dan sesuatu yang menyeret di atas genteng. Sesh. Raffi menahan napas. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah plafon yang tampak bergetar halus. Tangisan itu makin lama, makin pelan, lalu menghilang, hanya menyisakan suara hujan dan dentingan air yang jatuh dari talang bocor. Raffi menatap Nadia, masih tertidur. Mungkin memang cuma halusinasinya. Ia menenangkan diri, mencoba tidur. Namun, sebelum matanya benar-benar tertutup, telinganya menangkap suara kecil berbisik, sangat dekat, seperti dari balik dinding. SSSD. Jangan bangunkan bayi. Raffi langsung terbangun. Menoleh cepat.
Tapi di sebelahnya, hanya ada Nadia yang memeluk bantal. Tak ada siapa-siapa. Ia duduk, menatap kosong ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Lampu ruang tengah berkedip-kedip, seperti menandakan sesuatu di luar sana tidak beres. Suara tangisan itu tidak terdengar lagi malam itu. Tapi sejak saat itu, Raffi tahu, rumah itu menyembunyikan sesuatu di atas sana. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan malam berikutnya, suara itu akan kembali. Kalau kamu dengar suara bayi menangis dari atap rumahmu malam ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu lebih menyeramkan dari Raffi. Jangan lupa tekan tombol like biar aku terus bisa bagikan kisah nyata menyeramkan seperti ini. Dan subscribe kalau kamu berani ikut mendengar kelanjutan ceritanya. Pagi datang dengan sinar matahari yang sayu. Rumah itu terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Nadia berdiri di dapur, memandangi sesuatu di langit-langit dengan wajah bingung. "Vi, sini deh." Raffi, yang baru selesai mencuci muka, berjalan mendekat. Nadia menunjuk ke bagian atas dapur, ke arah plafon yang berdebu. Di sana, tampak bekas kaki kecil. Jejaknya samar, tapi jelas. Bentuknya seperti telapak kaki bayi, berdebu, menapak di atas langit-langit, seolah berjalan terbalik. "Ini, apa, Vi?" "Kayaknya cuma bekas tikus kali," jawab Raffi cepat, meski nadanya goyah. Tapi Nadia tahu, tak ada tikus dengan jejak seperti itu. Ia diam. Tapi sejak pagi itu, Nadia menjadi lebih sering gelisah. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Kadang, saat ia duduk sendiri di ruang tengah, lampu gantung bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Dan setiap malam, suara tangisan bayi itu selalu datang pada jam yang sama, pukul 2.13 dini hari. Malam ketiga. Raffi belum tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu, menunggu suara itu muncul lagi, entah untuk membuktikan pada diri sendiri, atau karena rasa penasaran yang semakin kuat. Detik bergulir. Jam dinding berdetak pelan. 02.10. 02.12. Lalu, wah. Tangisan itu datang lagi. Namun kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Lebih nyata. Raffi langsung berdiri. Ia menatap ke arah atap. Suara itu seperti tepat di atas kepalanya, di antara lapisan plafon dan seng. Pelan-pelan, ia melangkah ke dapur. Suara tangisan itu berpindah, mengikuti langkahnya. Wah. Tangisnya terdengar seperti berasal dari dalam rumah itu sendiri. Raffi menelan ludah, lalu membuka pintu belakang. Hujan baru saja reda, tapi udara masih lembab. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah atap luar. Sinar senter berhenti pada sesuatu, gundukan kecil di atas atap seng. Warnanya putih kusam, seperti sepotong kain yang dibiarkan tergeletak di sana. "Itu, kain apa?" gumamnya. Ia memanjat kursi, lalu ke tembok, hingga akhirnya bisa mencapai atap. Seng itu licin. Udara malam menusuk tulang. Tapi rasa penasaran menutupi rasa takutnya. Ia mendekat ke kain itu. Tampak kotor, sebagian berlumuran tanah kering dan dedaunan. Pelan-pelan, Raffi menunduk. Tangannya gemetar saat hendak menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuh kain itu bergerak. Seolah ada sesuatu di dalamnya. Dan dari bawah kain, terdengar lagi, suara bayi menangis. Wah. Kali ini tangisnya lemah, seperti kesakitan. Raffi mundur satu langkah, tapi seng di bawah kakinya bergeser, cereak. Membuatnya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dalam kepanikan, ia menatap lagi ke arah kain itu. Tapi kini kainnya diam. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Ia mencoba menenangkan napas, menyorotkan senter sekali lagi. Kain itu hilang. Kosong. Hanya atap basah dan suara angin. "Gak mungkin, barusan di sini," serunya lirih. Ia menatap sekeliling, hanya kegelapan pekat, disertai bunyi seng yang berderak pelan. Raffi turun dengan cepat. Sesampainya di bawah, ia langsung masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Nadia, yang terbangun karena suara langkahnya, muncul dari kamar. "Vi,
kamu ngapain di luar? Gak apa-apa. Cuma ngecek suara di atap. Suara lagi? Kamu yakin kamu gak cuma capek? Raffi diam. Bagaimana bisa ia menjelaskan kalau barusan ia mendengar bayi menangis dari kain yang bergerak sendiri di atas rumah mereka? Ia memilih untuk tidak bercerita. Keesokan paginya, Raffi berjalan ke warung kecil di ujung jalan. Di sana, ia bertemu dengan seorang ibu tua berkerudung abu-abu, Bu Warti, tetangga paling lama di daerah itu. Kamu yang baru ngontrak di rumah pojokan itu, ya? Tanya Bu Warti sambil menatap Raffi dengan tajam. Iya, Bu. Kenapa? Kamu udah dengar sesuatu, belum? Raffi terdiam. Maksudnya? Bu Warti menatap kosong ke arah jalan. Dulu, rumah itu pernah ditempati pasangan muda juga. Istrinya meninggal waktu melahirkan. Bayinya gak pernah ketemu sampai sekarang. Raffi menelan ludah. Maksud ibu, bayinya hilang? Iya. Malam hujan juga, kayak waktu kamu datang. Sejak itu, banyak yang dengar tangisan bayi dari atap rumah itu. Tapi gak ada yang berani tinggal lama-lama. Raffi membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Tapi itu cuma cerita lama, Nak. Kadang, rumah tua memang suka punya penghuni sendiri. Jangan ganggu mereka, nanti mereka ikut bicara. Bu Warti meninggalkan Raffi yang masih terpaku di tempat. Matanya tak lepas dari arah rumahnya yang tampak diam di ujung jalan. Malamnya, hujan kembali turun. Nadia sudah tidur lebih awal, tapi Raffi tak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap ke arah langit-langit. Lalu suara itu datang lagi. Namun kali ini, tidak hanya tangisan bayi. Ada suara nyanyian lirih seorang perempuan, seperti sedang menidurkan anaknya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara itu datang dari atap. Lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Raffi menatap ke atas, napasnya tercekat. Dari sela plafon, jatuh setetes air, tapi warnanya bukan bening. Merah, seperti darah. Hujan turun hampir setiap malam sejak Raffi dan Nadia tinggal di rumah itu. Dan setiap kali hujan datang, suara bayi menangis di atap itu selalu muncul. Awalnya Raffi mencoba mengabaikannya. Namun sejak malam di mana suara perempuan bernyanyi lirih itu terdengar, ia tahu yang menghuni rumah itu bukan sekadar bayi hilang dari cerita Bu Warti. Ada sesuatu, atau seseorang, yang masih tertinggal di sana. Pagi itu, Raffi memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bu Warti. Ia merasa perlu tahu lebih banyak, meski bagian dalam dirinya menolak untuk mendengar kebenaran. Rumah Bu Warti terletak 2 rumah dari kontrakannya. Saat Raffi datang, Bu Warti sedang menyapu halaman. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. Bu, saya mau tanya soal rumah yang saya tempati, ujar Raffi hati-hati. Tentang apa? Tentang pasangan yang dulu tinggal di sana. Bu Warti terdiam. Suara sapunya berhenti. Kamu yakin mau dengar, Nak? Raffi mengangguk. Bu Warti menarik napas panjang. Dulu, sebelum kamu, rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri muda juga. Namanya Arman dan Sinta. Mereka baru pindah, persis kayak kalian. Istrinya waktu itu sedang hamil, tapi nasibnya gak seberuntung istrimu. Raffi mendengarkan dengan cermat. Suara hujan rintik-rintik mulai terdengar lagi di atap rumah tua itu, seolah ikut bercerita. Malam saat Sinta melahirkan, listrik padam. Arman lari keluar cari bantuan, tapi waktu balik istrinya udah gak selamat. Bayinya hilang. Gak ada jasadnya, gak ada jejaknya. Sejak itu, Arman kehilangan akal. Katanya, setiap malam dia dengar suara bayinya menangis di atap, tapi gak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya, dia juga hilang. Gak ada yang tahu kemana. Raffi menelan ludah. Dan setelah itu, rumah itu dikosongkan bertahun-tahun. Orang-orang bilang, kadang terdengar suara bayi menangis dari atap, apalagi saat hujan. Kadang juga, suara perempuan nyanyi Nina Bobo. Raffi pulang dengan pikiran kalut. Ia duduk lama di teras, menatap atap rumahnya sendiri. Angin sore membawa aroma lembab dan suara dedaunan.
Dari dalam rumah, Nadia memanggil pelan. Vi, kamu kenapa bengong? Enggak, cuma mikir aja. Kamu masih kepikiran suara itu, ya? Raffi menatap istrinya. Wajah Nadia tampak pucat, lingkar matanya mulai menghitam. Kamu udah tidur cukup belum? Aku gak bisa tidur. Vi, tiap malam rasanya kayak ada yang lihatin aku. Dari atas. Raffi terdiam. Ia tak ingin menakuti Nadia. Gak apa-apa, Nat. Mungkin cuma perasaan kamu aja. Tapi anehnya, Vi, aku sering mimpi. Mimpi lagi duduk di loteng, sambil gendong bayi. Bayinya menangis, terus tiba-tiba berhenti. Raffi langsung menatapnya kaget. Kamu mimpi itu? Iya. Tapi setiap bangun, bajuku basah. Kayak aku benar-benar nyusuin bayi. Mata Raffi membesar. Seketika udara di ruang tamu terasa berat. Lampu berkedip pelan. Dari arah atap, terdengar suara, ketuk-ketuk, 3 kali, pelan tapi jelas. Raffi dan Nadia sama-sama menatap ke atas. Mereka tidak bergerak, hanya saling menggenggam tangan erat. Suara itu berhenti. Lalu disusul dengan suara napas berat dari langit-langit. Pelan. Dalam. Seperti seseorang yang sedang mengawasi mereka dari atas. Vi, tolong bilang itu cuma angin. Raffi tak menjawab. Ia berdiri, mengambil senter dari laci, dan menatap ke arah pintu kecil menuju loteng. Pintu itu sedikit terbuka. Lagi. Aku harus lihat ke atas. Jangan, Vi, jangan naik, seru Nadia. Tapi Raffi sudah keburu naik ke kursi, menyorotkan cahaya ke dalam. Di sana, di antara debu dan balok kayu, ia melihat selembar kain putih tergeletak di lantai loteng. Kain itu seperti popok bayi, basah, dan di ujungnya ada bercak merah kecoklatan. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Vi, aku di sini, Nadia. Suara langkah kaki kecil terdengar berlari di atas langit-langit. Cepat. Lalu suara bayi menangis menggema dari segala arah. Senter di tangan Raffi bergetar. Cahayanya menyorot ke depan, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu di pojokan loteng. Sosok perempuan berambut panjang, duduk membelakangi, menggendong sesuatu di pangkuannya. Tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya terdengar suara lembut, menyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Raffi mundur. Cahaya senter menyorot wajah perempuan itu, kulitnya pucat, matanya kosong, dan di pelukannya tampak bayi kecil yang membeku. Diam, seperti mainan rusak. Raffi jatuh dari kursi. Senter terlempar, dan saat cahaya itu kembali menyorot ke arah loteng, sosok itu sudah hilang. Nadia berlari menghampiri suaminya yang tergeletak di lantai, pucat ketakutan. Vi, kamu kenapa? Di atas, ada dia. Siapa? Perempuan itu, dia gendong bayi. Nadia menatap ke arah plafon. Tetes air merah jatuh perlahan dari celah kayu, menetes di lantai di antara mereka berdua. Dingin, pekat. Sejak malam itu, Raffi tak lagi tidur nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Setiap tetes air dari langit-langit membuatnya menatap ke atas dengan napas tertahan. Rumah itu kini tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Lebih seperti perangkap, dan di atas sana, sesuatu hidup di dalam gelap, menunggu. Pagi hari, Nadia duduk di ruang tamu sambil memegang cangkir teh. Tangannya gemetar. Vi, tadi malam aku mimpi lagi, katanya lirih. Mimpi apa? Aku duduk di loteng, tapi kali ini bukan cuma aku. Ada perempuan lain di sebelahku. Wajahnya pucat, matanya hitam. Dia nyodorin bayi ke aku dan bilang, tolong susuin anakku, dia kedinginan. Raffi terdiam. Terus kamu? Aku terbangun, dan bajuku basah lagi, Vi. Kayak aku beneran nyusuin sesuatu. Raffi merasa perutnya mual. Ia menatap langit-langit yang kini tampak sedikit melengkung, seperti ada sesuatu yang berat di atasnya. Ia memutuskan satu hal, ia harus tahu kebenarannya. Sore itu, Raffi membeli kamera kecil dan memasangnya di ruang tengah, menghadap ke plafon. Ia ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di jam 2.13 dini hari.
Nadia menatap dengan cemas. Vi, apa kamu yakin mau ngelakuin ini? Aku cuma pengin bukti, Nat. Kalau benar ada sesuatu di rumah ini, aku pengin lihat wajahnya. Malam datang cepat. Hujan turun. Lagi. Lampu rumah redup, dan suara gemericik air dari talang yang bocor membuat suasana makin menegangkan. Nadia akhirnya tertidur dengan wajah lelah, tapi Raffi tetap terjaga, menatap layar kecil kamera yang merekam. Waktu berjalan lambat. Jam dinding berdetak pelan. 02.10. 02.12. Lalu, suara itu datang lagi. Tangisan bayi. Pelan di awal, lalu semakin keras. Wah, wah, wah. Raffi menatap ke layar kamera. Cahaya inframerah menyorot plafon, dan untuk beberapa detik pertama, tak ada apa-apa. Namun perlahan, bayangan samar muncul. Seolah ada seseorang duduk di atas balok kayu, menggendong bayi. Rambutnya panjang, berantakan, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya bergoyang pelan, seperti menimang sesuatu. Raffi mendekat ke layar. Tangannya gemetar. Ia memperbesar gambarnya, dan di momen itu, wanita itu menoleh. Langsung ke arah kamera. Menatap lurus. Matanya hitam sepenuhnya. Layar kamera tiba-tiba mati. Sial. Raffi berlari ke arah kamera, memeriksanya, tapi tak ada yang aneh. Baterainya penuh, memorinya masih kosong. Tapi di layar tertulis, file corrupted. Ia menatap langit-langit. Sun. Tapi lalu, dari atas plafon, terdengar suara seretan pelan. Srek-srek. Raffi mengambil kursi, naik perlahan, mencoba mendengar lebih dekat. Dan saat ia mendekat ke plafon, suara bayi itu terdengar lagi, tepat di atas kepalanya. Wah, wah. Tapi kini ada suara lain yang menyusul. Suara perempuan berbisik lembut, nyaris seperti menyanyi. Tidur, nak tidur, anakku. Tiba-tiba, brak, plafon di atasnya retak sedikit, dan dari celahnya jatuh serpihan debu serta setetes cairan merah. Raffi menatap tangannya. Merah tua. Lengket. Esok harinya, Nadia memutuskan pergi ke rumah Bu Warti sendiri. Ia tak tahan lagi. Bu, saya mau pindah. Saya gak kuat tinggal di situ. Bu Warti memegang tangannya erat. Saya udah duga kamu bakal ngomong itu. Tapi denger ya, nak, kalau kamu pengin pergi, kamu harus izin dulu. Sama dia. Sama siapa, Bu? Sama yang di atap itu. Ibu yang kehilangan anaknya. Dia gak suka kalau seseorang pergi sebelum dia tenang. Nadia mulai menangis. Tapi saya hamil, Bu, saya takut. Bu Warti menatapnya lama, lalu berbisik. Dia mungkin ngira kamu pengganti Sinta dan bayi dalam kandunganmu, pengganti anaknya. Malamnya, Raffi pulang lebih cepat. Nadia menceritakan semuanya, dengan mata sembab dan suara gemetar. Raffi mencoba menenangkan, tapi di dalam dirinya, ketakutan itu sudah berubah jadi kemarahan. Kalau dia mau ganggu istri dan anakku, aku bakal lawan. Ia mengambil kursi, membuka pintu loteng, dan menyorot senter ke dalam. Tapi kali ini ia naik. Langkah demi langkah di tangga kayu kecil yang berdebu. Udara di sana lembab dan pengap. Aroma anyir mulai tercium. Dan di sudut loteng, cahaya senter memantul pada benda putih kecil. Boneka bayi tanpa kepala, tergeletak di lantai. Raffi menunduk. Tangannya bergetar. Lalu di belakangnya, terdengar suara perempuan berbisik. Terima kasih sudah datang, Ayah. Raffi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kain putih panjang yang tergantung dari paku tua, berayun pelan. Cahaya senter bergoyang, dan saat ia mengarahkannya ke depan, terlihat bayangan perempuan berdiri di ujung loteng, menggendong bayi. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya bergoyang lembut. Anakku, jangan ambil anakku. Raffi terjatuh ke belakang, menabrak tangga, lalu berlari turun dengan napas terengah. Nadia memeluknya, ketakutan. Vi, apa yang kamu lihat? Dia minta anak kita. Dari atas, suara bayi menangis lagi. Lalu terdengar suara perempuan tertawa kecil, pelan, panjang, dan menyayat.
Hujan turun sejak sore. Petir berulang kali menyambar, membuat rumah itu berkedip dalam cahaya biru dingin. Di ruang tengah, Nadia meringkuk di kursi, memegangi perutnya. Nafasnya cepat, wajahnya pucat. Vi, sakitnya datang lagi. Raffi panik. Ia mencoba menghubungi bidan, tapi sinyal hilang. Telepon rumah pun mati. Listrik padam seketika. Hanya cahaya lilin yang tersisa, bergoyang-goyang di antara bayangan dinding. Tahan, Nat, aku nyalain genset dulu ya, kata Raffi sambil berlari ke belakang rumah. Suara mesin genset tak kunjung menyala. Lalu, di tengah suara hujan, Raffi mendengar suara bayi menangis lagi. Bukan dari atap, tapi dari dalam rumah. Tangisan itu pelan di awal, lalu semakin jelas. Wah, wah, wah. Raffi membeku. Tangannya gemetar di atas tuas genset. Itu, mustahil. Nadia belum melahirkan. Ia berlari kembali ke rumah. Namun saat membuka pintu, ia menemukan Nadia sudah terbaring di lantai, dengan darah menggenang di bawah tubuhnya. Matanya separuh tertutup, tapi ia masih bernafas. Vi, aku dengar bayi itu di kamar kita. Raffi menggendongnya dan meletakkannya di tempat tidur. Ia memeriksa, bayi mereka belum lahir. Tapi suara tangisan itu makin keras. Dan kini jelas berasal dari dalam kamar bayi yang belum pernah mereka gunakan. Raffi melangkah pelan ke arah pintu kamar bayi. Setiap langkah seperti menembus udara berat yang penuh rasa takut. Ia membuka pintu perlahan. Lampu kamar itu menyala sendiri. Dan di tengah ruangan, di atas ayunan kosong, terdapat boneka bayi putih yang kini bergerak sendiri, berayun pelan. Wah, wah. Suara tangisan datang bukan dari boneka itu, tapi dari atasnya. Dari langit-langit. Dari tempat yang sama seperti sebelumnya. Raffi menatap ke atas dan di sana, di antara papan plafon yang terbuka, sepasang mata hitam menatapnya kembali. Mata itu milik perempuan di loteng. Ia menunduk, menatap ke bawah, sambil menimang bayi kecil yang tak berhenti menangis. Raffi mundur perlahan, tapi perempuan itu turun perlahan, merayap melalui dinding seperti bayangan cair. Tubuhnya menggantung di udara, rambut panjangnya menjuntai, wajahnya pucat dengan bibir hitam kebiruan. Jangan ambil anakku, dia milikku. Aku gak mau ngambil apapun. Raffi berteriak panik. Tolong biarkan kami pergi. Tapi perempuan itu terus mendekat. Tangannya terulur, dingin dan kurus, mengarah ke perut Nadia. Dia akan lahir di bawah atapku. Tiba-tiba Nadia menjerit dari kamar tidur. Vi, aku mau melahirkan. Raffi berlari mendekat. Darah semakin banyak. Ia memegangi tangan istrinya, mencoba menenangkan. Tahan, sayang, bentar lagi aku tolongin. Tapi di luar kamar, suara bayi itu berubah. Kini terdengar dua tangisan bersamaan. Satu dari kamar bayi, satu dari loteng. Keduanya bersahutan, seperti duet dari dua dunia berbeda. Raffi berusaha fokus pada istrinya. Namun tiba-tiba, lampu lilin padam semua. Rumah itu gelap total. Di tengah kegelapan, hanya terdengar suara. Tangisan anakku, akhirnya kembali. Lalu, tangisan ketiga terdengar. Bayi Nadia lahir. Tapi yang aneh, suara itu menyatu dengan suara dari atap. Raffi menatap kepelukan Nadia, di mana bayinya menangis, namun setiap kali tangisan itu terdengar, bayangan di plafon juga bergerak. Seolah dua bayi menangis dalam satu tubuh. Vi, kenapa bayinya dingin banget? Kata Nadia dengan suara gemetar. Bayi itu putih pucat. Matanya tertutup rapat. Namun di kulitnya, tampak bekas tangan kecil yang seolah menempel dari dunia lain. Raffi mulai panik. Nat, kita harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Ia mengambil selimut, membungkus bayi itu. Tapi saat membuka pintu depan, angin besar menerjang, membuat lilin padam dan pintu menutup sendiri. Lalu dari atas, suara langkah kaki terdengar pelan, lalu berhenti tepat di atas kepala mereka. Kau tak bisa bawa dia pergi, ayah. Seketika plafon di ruang tamu retak besar, dan dari celah itu turun kain putih panjang, menutupi wajah Raffi dan Nadia. Nadia menjerit, bayi di pelukannya menangis keras. Raffi mencoba membuka kain itu, tapi tangan putih kurus meraih dari baliknya. Tangan perempuan itu.
Kembalikan anakku. Bayi ini anakku. Pergi. Namun suara Raffi tenggelam oleh suara angin dan tangisan. Lampu tiba-tiba menyala sendiri. Dan di lantai, terdapat dua bayangan, satu milik mereka, satu lagi milik perempuan dengan bayi di pelukannya, berdiri di belakang mereka. Bayangan itu perlahan mendekat dan menyatu. Ketika pagi datang, rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka setengah. Di dalam, hanya ada ayunan bayi yang berayun sendiri. Di atasnya, boneka putih kecil tersenyum dengan mata hitam. Sementara di langit-langit, setetes darah menetes perlahan ke lantai. Dan jika kau mendengar baik-baik, di tengah suara hujan, masih terdengar tangisan bayi yang tidak pernah berhenti. 3 hari setelah malam kelahiran itu, warga sekitar baru menyadari ada yang aneh di rumah Raffi. Jendela selalu terbuka, tirai bergoyang perlahan, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Bu Warti, yang sejak pagi merasa gelisah, akhirnya datang membawa 2 orang warga. Ia mengetuk pintu depan, tapi tak ada jawaban. Begitu pintu dibuka perlahan, bau anyir langsung menyengat. Astagfirullah. Bu, itu, ada darah di lantai. Mereka masuk pelan. Ruang tamu berantakan, dan di tengah ruangan terdapat ayunan bayi yang masih berayun pelan meski tak ada angin. Boneka putih kecil masih di sana, tapi sekarang boneka itu berlumur darah. Di dinding kamar tidur, tertulis dengan darah. Dia sudah tenang. Sekarang aku bisa tidur bersama anakku. Beberapa hari kemudian, polisi datang melakukan penyelidikan. Namun anehnya, tidak ada jasad Raffi maupun Nadia yang ditemukan. Hanya bercak darah, kain selimut bayi, dan tanda kaki kecil, seolah bayi itu merangkak ke arah loteng. Petugas forensik naik ke atas. Dan di sana, di loteng yang gelap, mereka menemukan sisa-sisa tulang kecil terbungkus kain putih tua. Di kain itu tertulis nama, Sinta. Bu Warti langsung menangis saat melihatnya. Akhirnya ia bercerita pada polisi tentang masa lalu rumah itu. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan bernama Sinta. Ia hamil muda, tapi suaminya meninggal karena kecelakaan. Saat ia melahirkan, tak ada yang membantu, bayinya meninggal di pelukannya. Sejak itu, setiap malam, dia naik ke atap rumah dan menimang-nimang anaknya yang sudah tak bernyawa. Sampai suatu malam, dia ikut pergi. Tapi suaranya tak pernah benar-benar hilang. Polisi hanya bisa menatap ruangan itu dengan ngeri. Di atas balok kayu loteng, tampak bekas tangan kecil, tertanam dalam debu. Dan di sudut ruangan, kamera kecil milik Raffi ditemukan. Masih menyala. Ketika rekamannya diperiksa, isi videonya membuat semua orang terdiam. Di awal rekaman, terlihat Raffi sedang berusaha membantu Nadia melahirkan. Namun saat bayi itu lahir, 2 sosok perempuan muncul bersamaan di rekaman. Satu adalah Nadia, lemah dan menangis. Yang satunya lagi, Sinta. Sinta memeluk bayi itu, menatap kamera, dan tersenyum dengan wajah pucat. Lalu ia berbisik pelan. Sekarang aku bisa tidur, tapi dia tetap akan menangis kalau rumah ini ditinggalkan. Setelah itu, rekaman bergoyang, dan layar menjadi hitam. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Namun setiap kali ada orang lewat tengah malam, terutama saat hujan deras, mereka mengaku mendengar suara bayi menangis dari atap rumah itu. Wah, wah, wah. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di loteng, menimang sesuatu sambil bernyanyi pelan. Tidur, nak tidur, jangan menangis lagi. Dan anehnya, setiap kali ada pasangan suami istri baru pindah ke kampung itu, selalu terdengar suara yang sama di malam pertama mereka tinggal. Suatu malam, 2 tahun kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah itu. Seorang pria muda turun, memegang ponsel dan berbicara dengan nada bersemangat. Bro, ini rumahnya. Rumah angker yang katanya ada suara bayi. Gue bakal live stream malam ini. Pasti viral. Ia masuk ke dalam rumah dengan kamera menyala. Ruangannya masih sama. Berdebu, gelap, penuh bekas noda di dinding. Halo, guys, ini tempatnya. Katanya, kalau kita diam dan matikan semua lampu, kita bisa dengar suara bayi dari atap. Ia mematikan senter.
Hening beberapa detik. Lalu suara itu datang. Wah, wah, wah. Pria itu menelan ludah. Sumpah guys, ini bukan editan, gue beneran denger dari atas. Kamera menyorot langit-langit. Plafon lama itu kini mulai bergetar pelan. Sebuah retakan terbuka, dan tetesan darah jatuh ke lensa kamera. Pria itu mendongak, dan di detik terakhir sebelum gambar terputus, terlihat sepasang mata hitam menatap lurus ke bawah, disertai suara lembut perempuan. Kau dengar anakku menangis, jangan pergi sebelum menenangkannya. Layar menjadi hitam. Livestream berhenti mendadak. Video itu sempat viral, jutaan tayangan hanya dalam beberapa jam. Tapi esoknya, polisi menemukan mobil kosong di depan rumah itu. Ponsel pria tersebut masih merekam, menunjukkan ayunan bayi yang berayun sendiri. Dan dari loteng, terdengar suara lirih seorang perempuan. Terima kasih sudah mendengarkanku, sekarang giliranmu menjaga anakku.